menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayat binti almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Yang tadi Yosef Hidayat. Lupa ya sama doi, Ceilah doi. Ya, dia adalah eksekutor pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada Agustus 2021 silam. Sudah ingat belum? Oke, bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Ini adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, ibu dan anak korban kasus pembunuhan di Subang. Lalu, ini adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosep suami Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama dan Abi anak Mimin, tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia. Eits, bentar-bentar netizen yang budiman. Sebelum cerita babak akhir dari vonis sang eksekutor kasus ini, kita flashback dulu sama kronologi kasus ini. Ya, peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terjadi pada 2021 silam. Kasus ini diketahui berawal dari penemuan jasad Tuti dan Amelia dalam bagasi mobil Alphard di Dusun Cisoti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Mobil tersebut terparkir di garasi rumah korban. Sebelum terbukti bersalah, Yosep sempat melaporkan kejanggalan ke Polsek Jalan Jaga. Dalam pemberitaan awal kasus, Yosep mendapati hal yang tak beres di rumah karena kondisinya berantakan. Yosep saat itu mengaku tidak menemukan Tuti dan Amelia di rumah. Ia menyebut menemukan ceceran darah di sekitar lokasi kejadian yang mengarah ke Alphard. Yosep pun lantas melaporkan kejanggalan itu ke Polsek setempat. Yosep bersama polisi mencari keberadaan istri dan anaknya. Namun pada saat ditemukan, Tuti dan Amelia dalam kondisi tumpang tindih dan mengeluarkan banyak darah. Kedua korban kemudian diotopsi yang hasilnya menunjukkan Tuti dan Amelia tewas karena luka berat di kepala. Berdasarkan hasil otopsi, Tuti diperkirakan tewas terlebih dahulu sebelum Amelia. Tuti diduga tewas pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, sementara Amelia diduga tewas pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Kapolres Subang AKBP Sumarni, Tuti diduga dibunuh di kamar tidurnya. Dugaan tersebut didasarkan pada temuan bercak darah di TKP. Tubuh korban diduga sempat dibersihkan di kamar mandi oleh pelaku sebelum dimasukkan ke bagasi Alphard. Sedangkan Amelia diduga terlebih dahulu memberikan perlawanan saat diserang oleh pelaku. Sebab Sumarni menyebut ada bekas pukulan pada hasil otopsi Amelia. Polisi memang sudah mengotopsi mayat korban setelah ditemukan di bagasi Alphard. Tapi kasus itu sempat menemui kebuntuan. Sehingga pada 15 November 2021, Polda Jawa Barat memutuskan untuk mengambil alih kasus pembunuhan tersebut. Polisi juga menyandingkan secara digital segala petunjuk dan bukti yang bersifat konvensional agar kasus ini terungkap. Polda Jabar pun membentuk tim khusus untuk menguak kasus pembunuhan ibu anak di Subang. Olah TKP dilakukan sebanyak 5 kali, otopsi sebanyak 2 kali, 121 orang diperiksa sebagai saksi, dan 261 alat bukti dikumpulkan. Gak cuma itu, 7 saksi ahli juga dimintai keterangan yang meliputi ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, termasuk satwa pelacak K9. Polisi juga menganalisis CCTV yang berada di 40 hingga 50 titik lokasi sepanjang 50 km. Sketsa wajah terduga pelaku bahkan juga disebar ke seluruh Polres agar identitasnya bisa terungkap. Tapi kasus pembunuhan Subang baru menemui titik terang pada 2023.
Kasus ini menemui titik terang setelah Emram Danu yang merupakan keponakan Tuti sekaligus staf di Yayasan Korban akhirnya menyerahkan diri ke markas kepolisian daerah Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan pada 18 Oktober 2023 mengatakan hal yang melatar belakangi Danu sehingga menyerahkan diri dan membuka misteri pembunuhan ini karena merasa adanya tekanan. Namun Surawan gak kasih tahu detail tekanan seperti apa yang dialami Danu selama 2 tahun tersebut. Sementara itu, tim pengacara Danu menduga motif dibalik pembunuhan ini berkaitan dengan masalah yayasan dan harta. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan sempat menyinggung soal Yayasan Bina Prestasi yang dikelola Yosep, sang tersangka utama. Sebagai informasi, Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah yayasan yang dirintis Yosep dan istri keduanya Mimin pada 2009 lalu. Mimin sempat menjadi bendahara yayasan selama 2 tahun, tetapi posisinya sempat digantikan oleh istri pertama Yosep, Tuti. Pada Selasa 21 November 2023, Surawan menyampaikan memang ada indikasi motif sakit hati dalam kasus pembunuhan ini. Sebab Yosep sempat menyampaikan kekesalannya kepada Danu soal masalah keuangan di Yayasan Bina Prestasi Nasional beberapa jam sebelum Tuti dan Amalia dibunuh. Dalam kasus pembunuhan ini nggak cuma Yosep dan Danu yang menjadi tersangka. Istri kedua Yosep, Mimin, anak dari Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi, juga terlibat dalam pembunuhan ibu anak di Subang. Yosep dibantu Mimin, Arigi, dan Abi untuk menghabisi Tuti dan Amalia. Apa kabar? Udah pertengahan tahun aja nih, gimana resolusi tahun ini? Aman? Eits, jangan di skip iklannya, cuma bentar kok. Kamu udah jadi subscribe kompas.com belum? Hah? Belum? Loh udah sejauh ini masa iya belum? Ayo di subscribe. Terus jangan lupa dipencet lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan berita dan cerita-cerita menarik lainnya. Oh ya, like juga dong. Kalau yang udah, makasih ya. Oh ya, kalian mau aku cerita apa lagi kira-kira? Komen ya. Dah, gitu aja iklannya. Sekian, bye. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan pada Selasa 21 November 2023 bilang terdapat 4 anggota polisi yang masih di dalam perannya. Surawan bilang kalau 4 orang ini terdiri dari 2 perwira dan 2 bintara. Ia menjelaskan 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Menurutnya ada 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi untuk ke lokasi kejadian juga sehari setelah pembunuhan tersebut terjadi. Tugas warga itu membersihkan bak mandi di rumah yang menjadi lokasi kejadian. Saat itu Surawan bilang, apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, keempat petugas polisi tersebut bisa terkena sanksi pidana. Kamis 25 Juli 2024, sidang vonis Yosep Hidayah digelar di Pengadilan Negeri Subang. Yosep Hidayah, pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, resmi divonis 20 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto menyatakan Yosep terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap sang istri Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika. Tapi vonis ini ternyata lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Yosep dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup. JPU yakin kalau Yosep terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel secara terencana sesuai pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 sebagaimana dakwaan primer. Sementara Yosep sudah membuat pembelaan. Ia minta untuk dibebaskan. Yosep bersikukuh tak terlibat dalam kasus yang terjadi di Jalan Cagak, Subang Agustus 2021 silam. Di sisi lain, Mimin,
Arigi dan Abi belum dilakukan upaya penahanan atas pertimbangan penyidik. Bahkan, Mimin mengaku pasrah dan bersikukuh tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Sekian cerita hari ini. Saya Musayada pamit. Bye.